Apakah air tawar di bumi bisa habis? Au, panasnya hari ini. Bisa gosong beta begini. Mana sudah hitam, yang ada malah jadi arang. Kakak Lin, kenapa kakak malah buang-buang air? Apaan sih, Do? Ya, untuk siram bunga lah, Do. Sudah jelas kan ini nggak mungkin lah untuk siraman rohani. Kakak, Edo lihatlah, beta juga punya mata. Maksudnya, kenapa kakak malah buang-buang air ke tanah begitu? Kita semua butuh minum lah. Ya, tanaman kan juga butuh minum lah. Tapi, kakak, kalau kakak kasih minumnya ke tanaman, air jadi habis lah. Kita mau minum apa? Minum keringat? Proses fotosintesis tanaman itu perlu air ya, Do. Kalau tanaman mati semua, kita nggak punya makanan dan oksigen. Kita malah mati duluan. Ya, makan hewan saja toh. Terus hewan makan apa? Ya, makan tumbuhan juga, Edo. Oh, Lin, Edo, kenapa sih kalian ini? Berantem kok di tengah hari terik begini? Ini Bang Zen. Edo larang aku menyiram tanaman, takut air di bumi habis katanya. Tapi kakak Zen, kalau airnya dikasih tanaman, kita bisa mati kehausan toh. Airnya habis untuk semua tanaman. Tapi, Edo masuk akal juga sih Bang. Di bumi kita ini, cadangan air tawar yang bisa kita minumkan cuma sekitar 3%. Sisanya air laut yang asin. Aku sih nggak mau berakhir minum oralit seumur hidup. Hahaha, hahaha. Tenang aja deh, air di muka bumi ini nggak akan pernah habis kok. Kok bisa? Kan tiap hari kita pakai air terus. Di bumi kita itu mengenal siklus air. Air yang sudah dipakai itu akan diangkat dari tanah dan menguap kembali menjadi hujan. Itulah proses evaporasi. Air diangkat dari tanah, kayak angkat anak dari panti asuhan. Itu cuma penyederhanaan, Edo. Matahari itu melakukan evaporasi alias penguapan. Sederhananya kayak matahari minum air dari laut dan darat. Lalu dia akan menghembuskan asap yang akan menjadi awan dan menurunkan hujan. Tapi kan air laut asin, harusnya hujan asin juga dong. Karena matahari cuma menguapkan air murninya, zat garamnya yang berat tertinggal di laut. Manusia juga bisa meniru ini lewat teknologi bernama desalinasi untuk mengubah air laut jadi air tawar. Nah, perjalanan air laut menjadi air tawar itu dimulai dari sini. Pertama, air laut disedot masuk ke tangki penyaringan awal. Di sini, kotoran kasar seperti pasir, kerikil, dan rumput laut disaring dulu sampai bersih. Setelah bebas dari kotoran besar, air laut dipompa masuk ke mesin utama. Di dalam sini ada rahasianya. Penyaring super tipis bernama membran reverse osmosis. Penyaring ini ajaib banget. Garamnya bakal tertahan dan dibuang lewat saluran garam sisa. Sedangkan molekul air bersihnya berhasil lolos ke sebelah. Tada! Garamnya sudah hilang total. Air laut yang tadinya asin sekarang berubah jadi air tawar yang bersih, segar, dan siap kita minum. Wah, keren. Tapi kalau bisa disaring dari laut, kenapa masih banyak wilayah yang kekeringan, Bang? Karena teknologi desalinasi itu butuh listrik yang raksasa dan biayanya mahal banget. Jadi, belum semua negara mampu. Tapi Bang, kalau hujan memang bisa dari laut, artinya air tawar di bumi kita harusnya bertambah terus dong? Nggak juga, karena sebagian besar hujan jatuhnya ke laut lagi. Nah, saat hujan jatuh ke darat, airnya harus diserap tanah menjadi air tanah. Tapi, kadang tanah nggak bisa menyerapnya dengan baik. Memang faktornya apa Bang? Akar pohon. Pohon itu bikin tanah menjadi gembur kayak spons. Jadi air hujan bisa ditahan dan meresap ke dalam sumur kita. Kalau pohonnya ditebang gundul, air hujan nggak bisa meresap.
langsung hanyut banjir balik ke laut. Itu, dengar Do, kasih air ke tanaman juga penting. Siap kakak. Hehehehe. Edo mulai sekarang akan siram banyak tanaman. Bahkan mandiin pakai sabun sekalian. Gak usah berlebihan juga. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe ya teman-teman.